Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Muhyasin. Oke, di kesempatan video kali ini ya di suasana berbeda ya. Kalau di sebelum-sebelumnya tuh gue selalu nge-review atau apa ya, buat video itu di rumah atau di ini kebetulan di daerah Jakarta gue dapat lokasi lagi di apa, underpass atau di kolong jembatan Semanggi ya. Kolong jembatan Semanggi yang ya pokoknya kalau teman-teman lihat lokasinya pasti tahu lah ya. Oke, di sekarang ini gue mau review motor Honda CS1 lagi. Nah, jadi ceritanya ini gue cerita dikit. Tadi siang owner dari CS1 ini nih ngupload posting di Facebook ya, di salah satu grup, dan itu lumayan rame. Gue lihat like-nya sama komennya. Nah, komennya itu juga gue lihat beraneka ragam ya, banyak macam. Ada yang bertanya soal ubahan-ubahannya, arahnya ke sana. Nah, dari situ gue lihat komen-komenannya, gue tertarik untuk review biar membantu juga. Jikalau nanti tetap masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung di-share aja nih video ini buat teman-teman yang masih penasaran sama motor CS1 ini. Udah, gak usah panjang lebar, kita langsung undang aja ownernya, yaitu Bro Tommy. Halo Bro. Bro. Sehat ini? Sehat Bro. Oke. Ini ownernya dari ini udah ada namanya nih belum Om? Ada. Udah ada namanya, siapa nih? Bambang. Emang serius itu namanya Bambang? Wah, CS1 Bambang nih. Unik. Kita ngulik sedikit dulu. Kenapa bisa dikasih nama Bambang nih, Bang? Enggak, dulu sempet deket lah sama cewek ya. Ini dia yang ngasih nama sih. Ya Oh, jadi ini tapi masih bareng sama ceweknya sekarang? Udah enggak. Tinggal kenangan, namanya doang Iya, masih tinggal. Nggak boleh diganti. Oh, boleh diganti. jadi kalaupun nanti mungkin ya udah nikah bareng-bareng, masih ada kenang-kenangannya namanya di sini. Oke, langsung aja nih, yang gue mau tanya pertama nih, kenapa Bro Tommy ya? Bro Tommy kenapa milih konsep seperti ini nih? Jadi teman-teman bisa lihat sendiri konsepnya seperti ini, ala-ala naked lah ya. Kenapa Bro Tommy memilih konsep seperti ini? Karena tuh awalnya kan ini motor standar ya. Yeah. Awalnya tuh alirannya lebih ke racing gitu. Oke. Cuma belakangan ini gue kayak udah sering lihat kayaknya seru juga nih dibikin kayak big bike look atau moge look gitu. Oke, benar-benar. Ya udah, akhirnya gimana cara bikin moge look? Ya akhirnya gue implementasiin, kaki-kaki digedein, stang dibikin lebih lebar ya. Jadinya seperti ini. Oke, ini kalau dilihat tampilannya ini kan apa? Masih racing, tapi kesan santainya masih tetap dapat. Karena kalau tadi gue sempat nyalain action cam gue, semoga dapat ya. Nggak tahu baterainya masih ada apa nggak tadi. Kalau dapat, itu bisa lihat posisi riding dari Bro Tommy ini lumayan enak. Ini tinggi berapa? Tinggi badan? 170-an. 170-an. Kalau gua kan 175, kayaknya kurang lebih sama. Iya. Dengan tinggi badan 175 itu naik motor posisi kayak gini, kalau gua lihat masih nyaman-nyaman aja gitu. Masih nyantai. Apalagi dia pakai underbone. Ya, tahu sendiri kalau ini lumayan lebih gede daripada gua. Jadi ya, itulah posisinya. Tapi kalau gua lihat tadi masih enak. Oke. Kita lanjut sekarang. Ini sih yang paling penting, karena dari pas posting tadi tuh rame tuh, gue lihat lumayan rame dari like-nya, komennya. Nah, banyak yang penasaran nih. Mungkin kita mulai dari depan dulu kali ya biar enak. Kita dari depan, ubahan dari atas ke bawah ya, dari depan. Oke, yang pertama ubahan dari stang dulu nih. Stang ini pakai punya apa dan aksesorisnya apa aja nih? Oke. Kalau dari stang ya, pertama kali itu dudukan itu Beat Street dengan kalau pasangnya itu ada pemotongan sedikit dan ada penyesuaian untuk kunci stang. Benar. Dia jadi ini masih bisa kunci stang? Masih dibikin bisa kunci stang. Dibikin bisa kunci stang. Nah,
dipotong dikit supaya ininya agak mepet nih biar nggak terlalu berjarak. Oh iya, iya. Soalnya kalau nggak dipotong dia agak lebar. Iya. Melebar gitu ya? Agak tinggi 2 cm gitu, jadi ada celah jadi kayak kurang rapi gitu aja. Iya. Nah, lanjut. Stangnya pakai stang bison. Bison. Terus saklar on off-nya, saklar starternya dia pakai punya Sabre. Kirain Rizoma. Oke, lanjut. Sabre. Nah, terus saklar kirinya pakai punya Fiction. Oke. Nah, untuk pengeremannya gue pakai RCB berapa ya? S1 apa E2 gitu, gue lupa tipenya. Iya, oke. Untuk ini master remnya pakai RCB. Untuk handle koplingnya juga pakai RCB. Gitu, jadi kan, seset RCB ya? Iya, soalnya kan aslinya kan dia nempel sama di stang asli. Benar. Jadi harus diganti juga. Oke. Nah, untuk master rem, untuk handle kopling pakai RCB, kalau spion pakai model sirkuit, mereknya Wilwood. Iya. Nah, itu kan ada juga stang Wilwood ya. Banyak sih sekarang katanya Wilwood itu lebih nyaman ya karena lebih lebar sama lebih tinggi, jadi ya tapi gue belum pernah nyoba jadi gue nggak tahu. Oke, jadi spion Wilwood ini apa? Untuk Pro Guard-nya? Ya, Pro Guard. Gue lupa mereknya, kayak ini ada nih MSX namanya. Itu ya gitu. Ini gripnya RCB ya? Untuk gripnya gue pakai RCB. Oh, RCB. Oke, kita lanjut. Nah, ini speedo masih tetap terpasang. Iya. Jadi masih tetap berfungsi kecuali seperti biasa speednya ya, sensor speed. Oke. Ya biasalah nomor motor custom kalau udah ubahan sensor speed itu udah jarang yang masih bertahan. Lumayan hemat kilometer. Motor baru terus. Oke, kita lanjut ke langsung ke bawah ini karena ini masih standar yang lainnya. Kita ke bawah ini shocknya pakai punya apa nih bro? Shocknya ini full pakai Supra GTR. Oh, Supra GTR. Iya. Dia shocknya Supra GTR dan udah di ribbon ulang sih, udah di setting ulang. Jadi mungkin makin lebih enak lah ya, buat lebih nyaman. Ini nyaman. Spakbornya juga satu set sama spakbor. Iya. Dan ini ada aksesoris tambahan apa ya? Kucing gitu ya? Ini pakai mata kucing biar kalau misalnya kalau malam kan kadang-kadang nyebrang orang suka nggak lihat tuh. Jadi ya selain buat pemanis supaya biar lebih agak safety aja. Manis, kayak ada manis-manisnya gitu. Ini velg pakai apa nih bro? Velg depan belakang ini full pakai Saber 2,5. Iya, Saber 2,5. Saber 2,5 ini udah include sama piringannya, sama kalau kaliper kayaknya masih ori. Dia cuma full kaki-kaki tuh cuma velg sama disc sama nakdir aja. Ban gue pakai Pirelli Diablo Sport. Diablo Rosso Sport yang ukuran Sport. Yang depan 110, yang belakang 150. Per 70 ya? Ini gue lupa per berapa. Kayaknya per 70. Sama lah kayak sama yang oranye atau biru sama nih ininya. Oke, kita sebelum kita ke yang tengah, kita ke belakang dulu nih karena tengah ini keren nih. Kita ke belakang. Nah, untuk yang belakang ini kita langsung mulai dari armnya dulu nih. Armnya pakai punya apa nih bro? Armnya itu dia pakai punya RD Racing. Iya. Dia punya Mega Pro. Oh, jadi buat motor Mega Pro merek RD Racing. Iya, soalnya kan Mega Pro sama Bison itu armnya model H dia. Bukan H. Iya benar. Nah, ini pemasangannya itu dia mengubah dudukan aja sih dari di atas jadi di bawah. Oh, jadi posisi monosoknya dirubah. Kalau aslinya kan di atas ya? Dudukannya. Dudukan monosoknya dari arm itu aslinya di atas dirubah ke bawah. Iya, jadi kenapa itu, Bro? Soalnya kalau misalnya di atas, dia tuh jarak dari dudukan shock arm sama dudukan shock atas tuh terlalu pendek. Oh. Jadi shocknya harus yang pendek gitu lah. Dan ada punya MX. Ada MX, cuma lu dapetnya udah diubah ke bawah. Oke. Jadi ini posisinya udah di bawah, shock pakai monosoknya pakai punya Satria yang panjang 275. Satria FU yang panjangnya 275. Oke. Terus ini ada pemanisnya lagi apa? Spakbor kolong ya? Spakbor kolong pakai punya apa nih bro? Pakai punya Bison. Oh, Yamaha Bison.
Ini kalau nggak pakai spambor kolong, nyibratnya sampai masa depan. Nyibratnya sampai masa depan, panjang banget kayaknya. Keren, rapi. Nah, kita bergeser ke knalpot dulu. Knalpot pakai punya apa nih, bro? Knalpot pakai punya silinsernya pakai punya R25. Ya. Pipanya custom. Oke, pipa custom, silinser punya R25. Kalau gua jujur manis banget sih, manis banget ini. Apa? Jadi dia nggak panjang, sama modelnya tuh kayak ya aneh. Nggak banyak knalpot model kayak gini. Ini solusi atau ini buat teman-teman nih, masukan buat teman-teman yang mau cari knalpot, enak banget nih R25. Tadi suaranya juga gua denger adem sih, maksudnya nggak berisik, terus enak lah suaranya. Ini juga buat solusi yang misalnya kalau kalian tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta, ya. Kan sekarang udah ketat banget tuh knalpot racing. Knalpot racing, benar. Nah ini cara ngakalinnya supaya tetap agak ngeplong tapi nggak berisik ya, pakai knalpot kayak gini yang punya knalpot motor 2,5 lah. Soalnya dia lubangnya agak gede. Tapi ini belum dibobok. Belum. Masih standarnya. Masih standarnya aja. Suaranya tadi nanti kita dengerin suaranya bentar ya. Nanti terakhir di akhir video. Nah, jadi ini salah satu solusi buat teman-teman ya yang mau nyari knalpot. Kalau kemarin kan itu yang apa? Yang lagi rame itu knalpot Ninja 2,5 FI ya, benar. Cuman udah kebanyakan kali ya. Ini jarang nih. Nah, ini cukup manis kalau menurut gua karena dia nggak panjang. Oke, kita lanjut ke velgnya. Velgnya apa nih, bro? Velg belakangnya punya Saber 2,5, ukurannya 4 in. Oh, Saber 2,5 4 in. Berarti depan belakang ini sepaket velgnya. 4 in, bro. 4 in ya, bukan 3,5. Oke, bannya pakai punya apa? Pakai sama belakangnya itu pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ukurannya 150. Pernya itu gue lupa. Per 70 sih, Mas. Per 70 ya. 150 per 70. Kalau punya gue yang oranye itu 140 aja gue rasa udah gede banget. Ini 150 per 70. Tapi nggak terlalu ini karena velgnya juga 4 in. Oke. Luar biasa sih, gue naksir banget ini. Ini sistem pengeremannya masih bawaan CS1 ya kayaknya. Sistem pengereman masih bawaan CS1, cuma diganti selang rem aja sih, pakai punya TDR. Jadi agak panjang. Jadi agak panjang. Oke. Iya. Sip. Sama paling ubah. Sama bracketnya ini juga bracket Saber 2,5. Oh, jadi Saber kaliper, bukan kaliper, bracketnya ini masuk langsung ke arok. Masuk. Oh. Iya. Nah, ini buat teman-teman kalau mau custom juga, kemarin kan ada banyak yang nanya nih, Om, kalau mau custom kaki-kakinya CS1 yang include ke CS1 tanpa ribet itu apa? Ya, mungkin ini bisa salah satunya ya, tapi kalau MP banget tuh Supra GTR udah pasti. Nah, ini sedikit ubahan, tapi untuk di bagian bracket kaliper itu PNP, jadi bisa buat teman-teman juga nih. Mungkin ada penyesuaian, cuma dikit aja sih. Ya, pasti semua namanya custom pasti ada penyesuaian, tapi ya itu namanya pengorbanan di situ tuh, bro. Oke, kita di kaki-kaki udah. Underbone pakai punya apa nih, bro? Underbone ini beli udah lama, ambil second di orang. Itu punya Tiger Evo. Punya Tiger Evo. Jujur, gue baru pertama kali lihat Underbone Tiger Evo loh. Iya. Setahu gue ya biasa ya modelnya. Ini ternyata ada Underbone Tiger Evo yang modelnya kayak gini nih. Nih apa? Langsung sama dudukan master remnya nih, jadi kayak, tapi jarang-jarang udah langka yang kayak gini. Kalau sekarang kan yang udah model lipat ya. Iya. Nah, jadi kalau ini Nui gitu ya. Nui fast bike. Nah, ini takutnya rentan ya kalau misalnya rebah atau jatuh, amit-amit. Wah, salam lah. Wah, salam, patah udah. Kalau yang lipat kan masih ada harapan lah dikit, walaupun ya namanya musibah, kita nggak tahu. Oke, kita lanjut yang terakhir, bro. Ini yang wah, udah banyak banget di kalangan anak CS1 yang udah nyerah sama mesin ori. Ini solusinya. Kita langsung tanya aja, ini mesinnya mesin apa nih? Oke, ini mesinnya mesin apa nih, bro? Ini gue pakai mesin Saber CP50 Thailand, Ya. tapi yang FI, yang FI. injeksi. Oh, nah, yang ini di-convert ke karbu. Nah, Gitu. aduh, jujur, gue agak sulit jelasinnya karena gue nggak terlalu ngerti mesin ya. Gue nggak terlalu ngerti mesin, jadi mungkin Bro Tommy bisa bantu jelasin aja. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang mau tanya. Iya.
Bisa. Kayak gimana langsung dijelasin aja nih kayak gimana nih. Ya. Jadi ini mesin itu 90% PNP ke CS1. Ya. Cuma yang diubah itu adalah ini pengapiannya. Pengapiannya itu spoolnya masih pakai punya CS1. Oke. Gitu. Nah, karena ini awalnya injeksi, di-convert ke karbu gitu. Soalnya kalau misalnya diubah ke injeksi itu agak ribet, harus ganti kabel bodi, ya. Harus beli ecu, harus bikin apa sih, pompa bensinnya juga harus. Jadi jajannya makin bengkak lah ya. Bener. Kalau gitu. Iya. Jadi kalau mau yang simpelnya seperti itu tadi. Okay. Nah, untuk performa nih, karena kan di tengah merabahnya mesin half cut atau udah ganti segelondongan kayak gini, pengguna yang masih menggunakan CS1 standar kayak gue pribadi, gue pengen tahu nih perbedaannya dari mesin standar dengan kayak gini kayak gimana. Nah, kalau untuk performa sih emang kerasa beda sih. Kalau dari mesin waktu itu kan sempat pakai mesin CS1 juga kan pasti. Ya. Diganti gini sih emang lebih enak sih, dari torsinya, dari high speednya juga, RPM atas juga lebih enak. Powernya lebih dapat lah ya. Lebih dapat. Nah, tapi untuk tenaga, oke, kita cut dulu. Nanti kita ada ini bro, ada tahu bulat. Ada tahu bulat. Nanti tapi nggak kena copyright kayaknya, enggak. Dia bikin sound sendiri. Dia bikin hak cipta sendiri. Bahaya kalau dia bikin hak cipta, tiap lewat kena semua gitu. Oke, jadi tadi gue penasaran itu kayak, jadi powernya dapat, katanya dari Bro Tommy itu powernya dapat, torsinya dapat. Jelasnya berbeda lah dengan mesin CS1. Ya memang beda sih, 150 sama 125 ya. Tapi kan injeksi sama karbu gitu. Tapi kalau untuk Bro Tommy sendiri udah merasa cukup puaskah dengan mesin ini daripada mesin ori CS1? Kalau dibandingkan mesin ori sih ya udah puas ya. Cuma ini mesin bakal dibiarin standar aja sih, soalnya kan buat harian. Oke. Jadi walaupun 150 udah cukup, jadi nggak perlu dioprek lagi karena buat harian udah cukup banget kata Bro Tommy. Kesimpulan dari review ini, pertama itu dari style ya, dari penampilan itu enak banget lihatnya, tampilannya. Selebihnya apalagi nih bro, ada ubahan lagi atau udah itu aja? Ya paling itu sih, paling kalau dari mesin cuma di porting sama pakai karbu P28 aja sih. Nah, ini kalau udah ngomongin ngoprek-ngoprek tuh gue udah angkat tangan deh, gue nggak ngerti asli, karena gue cuma pecinta standar nih. Tapi ya itu intinya tadi main porting sama karbunya udah pakai P28 ya? P28. Oke, mungkin habis ini kita dengar suaranya kali ya, biar teman-teman nggak penasaran, karena gue bilang tadi suaranya tuh lumayan enak. Oke, kita boleh dengar suaranya bro. Oke, sebelumnya ini suara knalpot tapi mesinnya udah beda ya. Mesinnya udah 150 nih, bukan mesin standar CS1. Kita dengar. Nah, ini suaranya ini masih belum dibobok sama sekali ya. Nah, ini masih orian dari R25. Jadi artinya standarnya itu suaranya kayak gini. Jadi kalau teman-teman masih lebih mau ngejar ademnya, bisa dibobok lagi. Tapi ini kalau menurut gue udah cukup lah buat dalam kota. Apalagi sekarang lagi diperketat namanya knalpot racing nih. Oke, mungkin cukup om. Oke, dari kesimpulannya semua ini reviewnya, intinya buat teman-teman yang masih punya CS1, masih semangat merawat CS1-nya, ya ini ada salah satu lagi konsep atau salah satu model lagi yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau modif, karena kan ada aliran supermoto, standar, racing, adventure. Nah itu banyak lah, CS1 itu bisa dibuat kemana aja. Nah ini bisa rekomendasi buat teman-teman, semoga
video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ubahannya apa aja udah terjawab semua tadi. Oke, mungkin terima kasih buat Bro Tommy untuk waktunya, dan motornya keren banget. Dan ini gua mau terima kasih sama videografer gua nih. Nih dia tangannya udah pegal tuh, berotot dari tadi. Ini 23 menit udah nih dia megang kamera. Tuh. Nah, ini ada juga konsep adventure tuh ya, dua-dua punya Dimas sama punya gua. Dua-duanya. Dia udah pegel banget itu dari tadi gue lihat pegangin tangan mulu, ganti tangan kiri, tangan kanan. Oke, terakhir gue tutup. Intinya apapun motor kalian, semua itu kembali ke teman-teman sendiri. Mau dirawat seperti gimana juga, kalau teman-teman sanggup pasti bisa. Gue tutup video ini dengan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.